Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang sudah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya Dini Rahma Irawati dari Departemen Program Studi Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya akan menyampaikan kuliah pembelajaran terkait mata kuliah Radiologi Toraks 1 berupa mengenali pneumotoraks dari pemeriksaan radiologi. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Radiologi Toraks 1 sub CPMK Emergensi Radiologi. Anda bisa menghubungi saya selain melalui email, juga bisa melalui nomor HP, WhatsApp, atau juga langsung ketemu dengan saya. Sebagai mahasiswa, Anda sebaiknya memahami materi memahami peta pembelajaran selama semester yang akan Anda jalani. Dari semester, saya kasih contoh pada materi program studi radiologi pada materi semester 1 atau yaitu masih masuk dalam tingkat 1 ya. Jadi Anda di tingkat 1 ini akan menjalani dalam semester 1, 2, dan 3. Dan tingkatan ini pada semester 1, maka radiologi toraks ini merupakan bagian mata kuliah yang akan diterima dalam satu semester ini ya. Jadi di sini selain toraks 1 juga ada MSK 1, Opjin 1, dan seterusnya. Di materi kurikulum ini, buku dokumen kurikulum ini juga akan disampaikan tentang mata kuliah toraks 1 terkait capaian pembelajaran. Jadi mahasiswa itu diminta untuk ada capaian atau kompetensi yang didapat dari mata kuliah yang disampaikan. Ya, dari capaian pembelajaran ini di sini disebutkan ada beberapa 1, 2, 3 menguasai kompetensi pendidikan, pengetahuan psikomotor dan afektif, kemudian rasa tanggung jawab, pengamalan ilmu, pengetahuan yang luas, juga ada pengembangan sikap pribadi profesional dan sistem metodologi penelitian. Namun juga disampaikan capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini disebutkan ada 6 dan salah satunya adalah mengenali kasus-kasus darurat radiografi toraks. Makanya materi pembelajaran kali ini terkait dari capaian pembelajaran mata kuliah dari RPS Toraks 1. Selain itu, pada dokumen ini juga akan diberikan detail terkait mata kuliah Toraks 1 ini, capaiannya, bagaimana cara mencapainya. Misalnya di sini salah satu capaian pembelajarannya adalah mampu mengenali kasus-kasus darurat dan interpretasi radiografi toraks. Maka Anda akan dianggap lulus jika mampu dinilai 70%. Jadi nilainya harus 70 ya. Dan caranya pencapaian kuliah ini adalah bisa dengan bedside teaching, tugas jaga, tugas baca, laporan kasus, dan referat. Nanti Anda akan dinilai melalui beberapa bentuk tes yang nilainya itu akan diakumulasikan untuk nilai mata kuliah Toraks 1. Penilaiannya bisa berupa ujian tulis, ujian lisan, atau ujian skill. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah Radiologi Toraks 1 sub CPMK Emergensi Radiologi ini, maka metode pembelajarannya selain kuliah atau tutorial seperti yang kita laksanakan sekarang, maka kita juga saya akan juga memberikan tugas baca dan juga terkait bedside teaching. Ya, jadi nanti selain kuliah tutorial, kita juga akan melakukan bedside teaching. Bedside teaching ini biasanya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan pasien, maka kita akan diskusikan apa saja yang harus kita analisis dari suatu kasus-kasus emergensi radiologi toraks. Atau pada saat bedside teaching terkait skill, kemampuan dalam melakukan USG misalnya, bagaimana Anda bisa melihat dan juga melakukan pemeriksaan USG dalam kasus-kasus emergensi. Nilai yang akan didapat dari pembelajaran Toraks 1 ini
khususnya sub CPMK emergensi toraks, maka akan terkait dengan ujian tulis. Jadi nanti salah satu soal yang ada di ujian tulis itu pasti terkait emergensi toraks dan termasuk juga materi yang akan saya sampaikan nanti. Baik itu bentuknya MCQ atau esai. Kemudian nanti ada ujian lisan. Ujian lisan ini berbentuk unjuk kebolehan, unjuk bisa atau mungkin semacam OSCE mini ya. Kemudian laporan kasus atau referat. Ya, jadi nanti kita bisa sama-sama ujian tulis CBT ya, ada di lantai 1. Kemudian nanti penilaian juga bisa didapat dari kasus laporan, adanya kasus-kasus emergensi atau referat. Kemudian bisa kami ambil dari ujian lisan. Oke, kita lanjut ke kuliah. Ya, mengenali pneumotoraks dari pemeriksaan radiologi. Jadi pneumotoraks ini memang termasuk kondisi-kondisi emergensi yang harus bisa segera kita kenali, dan kebetulan radiologi ini sangat membantu. Pemeriksaannya sangat bermanfaat pada kasus-kasus emergensi. Tujuan pembelajaran dari kuliah ini adalah mengetahui patofisiologi dan penyebab pneumotoraks, kemudian mengenali gambaran radiologi, baik itu radiografi, CT scan, dan USG pada kasus-kasus pneumotoraks. Di sini juga akan disampaikan manfaat dari pemeriksaan radiologi tersebut pada kasus pneumotoraks. Seperti yang kita ketahui bahwa pneumotoraks itu dalam bahasa artian adalah adanya udara yang abnormal dalam rongga antara paru dan dinding dada yang disebut pleural space atau kafum pleura. Ya, jadi kita tahu bahwa kafum pleura ini dibatasi oleh 2 lapisan penting, yaitu pleura visceral dan pleura parietal. Ya, pleura visceral ini yang menempel dengan paru, sedangkan pleura visceral ini yang melekat pada dinding toraks bagian dalam. Antaranya ini adalah rongga pleura yang sangat sempit, normalnya hanya berisi sedikit cairan ya untuk pelumas supaya gesekan antara 2 pleura ini tidak terjadi ya. Jadi normalnya ini hanya isi cairan sedikit sekali. Pada kasus pneumotoraks maka akan timbul cedera dengan sebab apapun ya yang menyebabkan terjadi akumulasi udara cukup banyak di dalam rongga pleura yang normalnya tidak ada udaranya. Tetapi setelah terjadi ada akumulasi udara maka terpaksa kolaps terjadi pada area paru. Parunya jadi lebih kecil. Sehingga rongga toraks ini isinya bukan paru tetapi isinya udara bebas. Hal ini akan mengganggu keseimbangan antara O2 dan CO2 pada pasien, sehingga nanti biasanya kasus-kasus pneumotoraks ini akan menyebabkan pasien sesak ya, atau mungkin yang ringan tuh mungkin agak batuk-batuk gitu. Untuk patofisiologi sebenarnya ada 2 penyebab, diklasifikasikan berdasarkan penyebab. Maka pneumotoraks itu sebabnya ada yang spontan dan trauma. Yang spontan ini sebenarnya bisa bagi menjadi primer dan sekunder. Kalau primer ini tidak tahu penyebabnya apa, kalau sekunder ini ada penyebabnya. Misalnya ada kasus-kasus infeksi atau infeksi paru atau tuberkulosis yang paling sering menyebabkan spontan pneumotoraks. Oke. Jadi pada pneumotoraks spontan nanti kalau terjadi ada anomali pada alveoli, terutama alveoli yang ada di pinggir, di dekat pleura visceral. Anomali ini akan menyebabkan terbentuknya bula atau bleb atau kavitas ya, patologi yang sewaktu-waktu bisa pecah ya, sewaktu-waktu bisa pecah sehingga mengganggu integritas dari visceral pleura ini. Ya, sehingga nanti kalau udara yang kita hirup ini akan langsung masuk melalui defek ini masuk ke dalam rongga pleura. Jadi makin besar defeknya maka makin banyak udara yang bisa terakumulasi di sini. Sedangkan pada pneumotoraks traumatis maka terjadi gangguan integritas pada pleura yang parietal. Biasanya karena luka tumpul ya, luka tembak, luka benda tajam ya, sehingga nanti pleura parietal robek. Pada saat proses bernapas maka
akan masuk udara ini yang dari luar masuk ke dalam kafum pleura, sehingga akhirnya rongga pleura ini penuh dengan udara sehingga menekan paru menjadi kolaps. Jadi akhirnya terjadi penumpukan udara abnormal di dalam kafum pleura, baik itu karena premotorak trauma maupun spontan. Bagaimana dengan kondisi-kondisi pneumothoraks tension? Jadi tension ini adalah pneumothoraks dengan perhatian lebih ya, karena dia menyebabkan tekanan yang berlebih pada organ-organ penting sehingga menyebabkan resiko kematian ya. Jadi kita harus bisa mengenali suatu tanda pneumothoraks tanpa dan dengan kondisi-kondisi tension. Pneumothoraks tension ini bisa disebabkan baik itu oleh yang karena trauma ataupun spontan. Jadi nggak melulu harus karena trauma. Tetapi memang akibat trauma itu yang terbanyak menyebabkan kondisi-kondisi tension karena cepat sekali akumulasi udara. Jadi sebab apapun yang menyebabkan kerusakan visceral, pleura dan prerektal ini akan membentuk suatu one way valve. One way valve itu maksudnya udara bisa masuk ke kafum pleura tapi tidak bisa balik lagi ke asalnya. Jadi one way valve, cuma satu arah. Ya, kemudian udara ini akan menumpuk banyak di kafum pleura sehingga nanti dia membentuk tekanan. Susahnya menekannya itu ke arah organ-organ penting seperti jantung dan struktur pembuluh darah besar tertekan. Ya, dengan adanya penekanan ini makanya nanti aliran darah pun akan terganggu. Tidak hanya terkait airway tapi juga terkait aliran darah sistemik. Dan ini akan berakibat fatal jika udara di sini makin lama makin banyak ya. Ini kalau traumanya udara yang cukup banyak maka berbahaya ya, bahkan dalam hitungan waktu menit atau jam ini membahayakan jiwa. Jadi harus segera ada penanganan. Bagaimana cara deteksi pneumothoraks bagaimana pemeriksaan radiologi ini bisa membantu dalam menginterpretasikan suatu kondisi-kondisi pneumothoraks? Yang pertama dengan radiografi ya atau chest X-ray ini sifatnya mudah, cepat dan banyak tersedia. Maka kita harus kenali bahwa biasanya dalam bentuk clear space ya, atau tambahannya ada visceral pleural line dan ada collapse bar. Clear space itu adalah area ya pada hemitoraks ya yang normalnya harusnya berisi udara tetapi berisi udara dalam paru, tetapi ini jadinya udara bebas ya yang berkumpul di sini. Parunya kemana? Parunya kolaps di tengah ya dan akan membentuk garis visceral pleural line sebagai batas dari paru yang kolaps. Kolaps ini tadi ya, ini area clear space, kemudian ini adalah visceral pleural line dan ini adalah paru yang kolaps ya. Jadi densitas paru ini jadi berubah menjadi lebih radio opek. Pada kasus tension pneumothorax, selain 3 tanda tadi yang kita sudah sebutkan, ada clear space, kemudian visceral pleural line, dan ada kolaps paru, maka ada tanda tambahan lainnya yang bisa kita kenali yaitu pendorongan mediastinum, ya baik trakea ataupun jantung, dia tergeser. Kemudian karena tekanan udara yang besar di arah hemitoraks ini maka akan menekan ke bawah juga, dan sulcus ini costophrenic ini seolah lebih dalam ya dibandingkan yang kontralateral, namanya deep sulcus. Kemudian pasti dinding dada itu akan lebih besar dibandingkan yang sehat sehingga ICS ini akan kelihatan melebar-lebar ya. Ya, ini jadi intercostal space yang ada ini akan lebih melebar. Pemeriksaan selanjutnya yang bisa mengenali pneumothorax adalah ya, CT scan ya. CT scan ini posisi pasien akan tetap berbaring seperti ini dalam pemeriksaan ya, sehingga nanti hasil pemeriksaan itu akan terkait dengan positioning pasien. Dapat mendeteksi pneumothorax yang volumenya lebih kecil karena radiografi itu kadang kalau pneumothoraxnya sangat minimal persentasinya maka tidak bisa tervisualisasi. Tapi kalau dengan CT scan itu karena dia multiplanar kita bisa lihat walaupun volumenya kecil. Kemudian biasanya kita pakai lung window maka akan melihat bahwa area hipodens itu ada di sekeliling paru terutama di daerah anterior. Ya. Nah, ini contoh dari beberapa kasus pneumothorax ya. Di sini karena trauma
Jadi ada disintegritas pleura visceral, ya. Ini kita lihat ada fraktur di sini. Kemudian ada penebalan soft tissue dan ada densitas udara di soft tissue. Jadi traumanya di sini. Kemudian kita lihat ada area yang bintang ini adalah area pneumotoraks dan ada kolaps paru yang bentuk parunya jadi lebih kecil. Kalau yang ini adalah contoh dari pneumotoraks yang spontan primer, jadi tidak diketahui sebabnya. Ada areanya sedikit sekali di atas ini yang ditandai bintang, ya. Kemudian parunya juga kita bisa lihat batasnya, ya. Tapi tidak ada tanda-tanda adanya infeksi atau adanya kavitas besar di sini. Jadi penyebabnya masih belum diketahui. Tetapi ini ada pneumotoraks spontan yang sifatnya sekunder karena ada infeksi, ya. Pada kasus ini COVID. Kita lihat ada lesi multifokal di kedua paru, ada efusi sedikit, dan ditambahi dengan adanya pneumotoraks. Kita lihat bahwa area pneumotoraks ini selalu ada di anterior yang mengelilingi paru, lusen tanpa struktur jaringan apapun, sama dengan udara luar. Alat berikutnya yang bisa mendeteksi adanya pneumotoraks adalah USG. Kebetulan USG biasanya banyak kita pakai untuk evaluasi pasca tindakan, misalnya pada biopsi tumor, ya. Kita ambil dengan tuntunan USG. Nanti setelah tindakan harus kita cek apakah parunya itu pneumotoraks atau tidak akibat insersi jarum. Kemudian bisa juga pada pasca pasang central venous catheter, ya. Itu komplikasi pneumotoraksnya sering terjadi pada pasien-pasien di ICU. USG ini kelemahannya operator dependen. Kalau operatornya jam terbangnya tidak lama, mungkin sulit mengenali pneumotoraks, apalagi yang pneumotoraksnya sedikit, ya. Tapi tanda-tanda ini akan bisa dikenali berupa suatu lung sliding ataupun barcode sign. Nah, ini gambaran lung sliding, ya. Jadi pertemuan antara pleura visceral dan pleura parietal ini akan menyebabkan gerakan. Gerakannya ini yang disebut normal line sliding, ya. Gerakan ini normalnya ada di paru yang normal, tetapi kalau terjadi pneumotoraks maka pergeseran ini tidak ada, makanya diam aja gitu, ya. Walaupun kita tunggu, ya, areanya diam aja, nggak ada pergerakannya sama sekali. Atau kita pakai mode USG. Di sini kita bisa lihat bahwa M-mode pada USG itu akan menunjukkan gambaran seashore sign. Ini sea-nya, ini shore-nya, pantainya, ya, seperti titik-titik pantai, ini ombaknya gitu, ya. Ini yang normal. Tapi kalau tidak normal maka semuanya statis membentuk garis barcode seperti ini. Ya, penting lagi adalah melakukan estimasi volume pada pneumotoraks, ya. Pneumotoraks itu ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya sedikit. Ya, jumlah yang ada konsekuensi terkait jumlah, makanya perlu kita ukur. Ukurnya bagaimana? Yang pertama adalah membuat garis imajiner, membagi paru yang kolaps ini jadi dua dulu, kemudian kita buat garis A, B, C. A ini ada yang paling apex, kemudian B ini ada di bagian paru atas yang kolaps, ini yang bagian depannya paru yang kolaps bagian bawah. Diukur dalam bentuk sentimeter. Nanti masukkan dalam rumus, baik itu yang di metode RIA atau metode CHOI berdasarkan posisi pasien, ya. Kalau PA pakai metode ini, sedangkan UAP pakai metode CHOI. Saya kira nggak terlalu sulit untuk dihafal. Ini contoh, ya, ada pneumotoraks, maka kita akan bagi paru yang kolaps ini jadi dua bagian, kemudian garis ini akan menjadi garis A, B, C. Pada kasus ini hasilnya demikian. Setelah dimasukkan dengan rumus, maka hasilnya 25,7%. Ini estimasi bahwa ada 25% udara pneumotoraks pada kafum toraks ini. Konsekuensinya apa? Maka ini harus dikategorikan sebagai pneumotoraks kecil atau besar. Pneumotoraks berdasarkan persentase dan juga hasil garis yang didapat kita hitung tadi menggunakan garis imajiner. Kalau sudah tahu besar atau kecil, ya berarti ada konsekuensi terkait terapi, ya. Kalau pneumotoraks kecil maka kita tidak perlu tata laksana khusus, diobservasi pasiennya, besok diulang lagi fotonya, apa tambah banyak atau berkurang.
Tapi kalau besar, maka kita harus segera melakukan tindakan, misalnya melakukan needle thoracosintesis atau melakukan pemasangan chest tube ya. Lokasinya sudah ditentukan. Kalau needle thoracosintesis ini ada di mid clavicular line di titik A ini, tetapi kalau chest tube kita lebih lateral posisinya. Ya, tapi keduanya harus memerlukan observasi dan evaluasi. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan chest X-ray dan untuk evaluasi ulangan. Ini contoh dari pasien pneumotoraks berulang pada kasus COVID. Di sini ada pneumotoraks, kemudian setelah pemasangan chest tube membaik, tetapi pada observasi berikutnya berulang lagi dan setelah terapi yang adekuat bisa kembali normal, parunya lebih inflasi ya. Kemudian, nah ini menunjukkan bahwa chest X-ray bisa sebagai modalitas observasi perjalanan penyakit dan evaluasi tata laksana. Sebagai kesimpulan dari materi ini, maka pneumotoraks adalah terisinya rongga pleura dengan udara yang patologis. Klasifikasinya bisa berupa spontan, terdiri dari yang primer dan sekunder, dan juga karena trauma. Pemeriksaan radiologi chest X-ray atau radiografi, CT scan dan USG mampu mengenali keberadaan pneumotoraks ini. Dan perannya pemeriksaan radiologi ini adalah untuk identifikasi, estimasi volume, dan juga evaluasi pasca tata laksana. Demikian materi kuliah pada kesempatan kali ini. Ini berikut referensi yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada yang mau ditanyakan, ada pertanyaan untuk kasus ini? Kalau sudah jelas, maka kuliah ini bisa kita akhiri. Anda masih bisa tetap diskusi dengan saya secara lisan maupun tulisan atau menghubungi saya melalui nomor kontak yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.